Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, jangan lupa ya terlebih dahulu kalian like, kemudian komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Ini masih materi bab 1 ya, di kelas 10. Nah, menurut Peter Berger dan Thomas Luckmann, realitas itu adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita karena tidak bisa dienyahkan. Masyarakat itu adalah produk manusia, dan manusia itu tidak hanya dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga mencoba untuk mengubah masyarakat. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu juga termasuk perubahan yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang masalah-masalah sosial. Masalah sosial, apa itu masalah sosial? Nah, menurut Suryono Sukanto, masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Masalah sosial itu sesungguhnya akibat dari interaksi sosial manusia ya, baik itu interaksi antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Dalam keadaan normal sebenarnya interaksi itu bisa menghasilkan integrasi, tetapi interaksi sosial juga bisa menghasilkan konflik. Nah, ini nanti yang kemudian menjadi masalah-masalah sosial. Suryono Sukanto membedakan masalah sosial menjadi 4. Di antaranya yang pertama, masalah sosial dari faktor ekonomis. Jadi kalau dari faktor ekonomis itu berkaitan dengan ekonomi ya. Misalnya masalah kemiskinan ataupun masalah pengangguran. Kemudian yang kedua itu dari faktor biologis. Masalah sosial dari faktor biologis berarti yang berkaitan dengan kesehatan ya. Misalnya penyakit menular, HIV atau AIDS, atau yang sekarang ini sedang kita alami ya, penyakit COVID yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ya. Terus yang ketiga itu adalah masalah sosial dari faktor psikologis. Jadi kalau psikologis berarti berkaitan dengan kejiwaan ya. Misalnya penyakit syaraf, penyakit depresi, kemudian bunuh diri. Nah, itu termasuk masalah sosial dari faktor psikologis. Yang terakhir adalah masalah sosial dari faktor kebudayaan. Masalah sosial dari faktor kebudayaan itu contohnya misalnya adalah perceraian ataupun kenakalan remaja. Nah, dalam menentukan apakah masalah itu menjadi suatu masalah sosial atau bukan, para ahli sosiologi itu menggunakan beberapa dasar sebagai ukuran. Ada dasar-dasarnya ya. Yang pertama itu kriteria umum. Jadi masalah sosial itu terjadi karena ada perbedaan antara nilai dalam suatu masyarakat dengan kondisi nyata kehidupan. Berarti ada ketidakcocokan antara anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan sebenarnya. Jadi ada ketidakcocokan antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, di Indonesia kumpul kebo itu dilihat sebagai masalah, tetapi tidak demikian di Amerika. Jadi kriteria umum masalah itu bisa berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Terus contoh yang lain misalnya
seorang pelajar. Pelajar itu harapan masyarakat seharusnya kan sebagai generasi penerus bangsa ya. Di sekolah berarti belajar materi, belajar tentang tata krama, belajar tentang nilai dan norma, belajar tentang sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pelajar yang melakukan perbuatan menyimpang, misalnya mabuk-mabukan, merokok, minum minuman keras, dan lain sebagainya, nah itu berarti kan ada ketidaksesuaian tentang apa yang seharusnya dengan apa yang menjadi kenyataan saat ini. Kemudian kriteria yang kedua yaitu sumber masalah sosial. Selain bersumber dari interaksi sosial yang tidak efektif, masalah sosial itu juga bisa bersumber dari gejala-gejala alam. Misalnya gejala gempa bumi dan kemarau panjang. Tapi tidak semua gejala alam itu menjadi sumber masalah sosial ya. Gejala alam yang menjadi sumber masalah sosial itu adalah jika gejala tersebut mengakibatkan masalah sosial tertentu. Contohnya banjir. Banjir itu bukan masalah sosial, banjir itu gejala alam ya. Tetapi akibat yang ditimbulkan dari banjir itu bisa menjadi masalah sosial. Misalnya ada banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, terus terjadinya pencurian. Nah, itu menjadi masalah sosial. Yang selanjutnya adalah pihak yang menetapkan masalah sosial. Di dalam masyarakat, umumnya ada sekelompok kecil individu yang punya kekuasaan dan wewenang untuk menentukan apakah sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial atau bukan. Kelompok itu antara lain bisa pemerintah, bisa tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian dasar yang selanjutnya adalah masalah sosial nyata dan laten. Masalah sosial nyata berarti yang timbul karena ada kepincangan yang disebabkan kesesuaian tindakan dengan norma dan nilai masyarakat. Seperti tadi ya, siswa merokok, siswa melakukan judi. Nah, itu termasuk masalah nyata ya. Kemudian masalah sosial nyata itu umumnya berusaha dihilangkan. Tetapi kalau masalah sosial laten itu masalah yang ada di masyarakat tetapi tidak diakui sebagai masalah. Contohnya perilaku kurang disiplin dan malas. Nah, yang terakhir, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Kejadian atau peristiwa itu berubah menjadi masalah sosial ketika hal itu menarik perhatian masyarakat. Jadi bisa menarik perhatian banyak umum. Masyarakat itu secara intens membahas masalah-masalah tersebut. Tetapi tidak semua masalah sosial itu bisa menjadi perhatian masyarakat ya. Nah, sebaliknya suatu yang menjadi perhatian masyarakat pun itu juga belum tentu masalah sosial. Contohnya, merebaknya pelanggaran lalu lintas itu merupakan masalah sosial, tapi kan tidak menjadi perhatian masyarakat banyak. Sebaliknya, ketika ada sebuah bus yang terbalik di jalan raya, itu bukan masalah sosial walaupun menarik perhatian masyarakat. Yang selanjutnya adalah beberapa masalah sosial di masa kini. Di antaranya yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan itu adalah keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, dalam masyarakat modern, kemiskinan itu dilihat sebagai keadaan ketika seseorang itu tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi standar kehidupan di lingkungannya. Contohnya, ada sebuah keluarga yang tidak punya sepeda motor. Sementara tetangganya itu memiliki sepeda motor semua. Nah, secara sosiologis di bidang ekonomi, masalah ini tuh timbul karena lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi tidak berfungsi dengan baik.
Ini disebut sebagai masalah kemiskinan ya. Kemudian yang selanjutnya ada masalah kejahatan. Nah, masalah kejahatan itu bisa terjadi karena kondisi dan proses sosial yang sama tetapi menghasilkan perilaku sosial yang berbeda. Jadi perilaku kejahatan itu bisa dipelajari melalui pergaulan dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya. Jadi orang yang bergaul dengan pelaku kejahatan, nah itu bisa bertindak kejahatan juga. Selain itu, kejahatan juga bisa dipicu oleh pola hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan produktivitas. Jadi orangnya itu pengen belanja terus, mengeluarkan uang terus, tetapi dia tidak bekerja. Kemudian melakukan kejahatan misalnya seperti merampok ataupun mencuri. Yang selanjutnya ada disorganisasi keluarga. Sulit ya dihindari terjadinya disorganisasi atau keretakan keluarga sebagai unit terkecil di tengah masyarakat. Karena disorganisasi itu terjadi karena anggotanya itu gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Nah, disorganisasi keluarga itu bentuknya seperti apa? Contohnya, keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar nikah, atau perceraian, atau buruknya komunikasi antar anggota keluarga, atau ketika terjadi krisis keluarga karena kepala keluarga itu meninggalkan keluarga ya. Meninggalkan keluarga di sini dalam arti meninggal dunia, dihukum pidana, ataupun kepala keluarga yang sedang berperang. Terus ada juga bentuk disorganisasi keluarga yaitu terganggunya mental salah satu anggota keluarga. Berarti ada yang punya kelainan jiwa di salah satu anggota keluarga ya. Yang selanjutnya itu adalah masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Generasi muda itu seolah terjepit ya antara norma lama dan norma baru. Sedangkan generasi tua itu tidak sadar bahwa saat ini yang dipakai tolak ukur kedewasaan itu bukan lagi usia ya, tetapi kemampuan. Generasi muda itu tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Sedangkan pada masyarakat perkotaan atau masyarakat modern, orang tua itu tidak begitu memperhatikan anak. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua karena orang tuanya itu sibuk mencari nafkah. Jadi kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah pada generasi muda. Kemudian ada peperangan. Peperangan itu adalah bentuk pertentangan antara kelompok masyarakat, bisa negara dengan negara ya, negara satu dengan negara lain, yang umumnya diakhiri dengan akomodasi. Yang terakhir itu adalah masalah sosial terakhir, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat ini contohnya ada pelacuran, kenakalan remaja, alkoholisme, dan korupsi. Nah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apabila kalian punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes. Pakai masker, kalau perlu itu double masker, kemudian jaga jarak dan kurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.